Pak Yasin. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Pak Yasin. Terima kasih nih Pak sudah bisa menyempatkan diri datang ke sekolah saya. Gitu. Terima kasih. Nah ini ada apa ini Pak Yasin? Kok sampai mengundang saya ini? Jadi saya mau jadi apa ini? Iya Pak. Sebenarnya saya mengundang Pak Rudi untuk datang ke sekolah saya ini, itu saya mau melakukan semacam coaching Pak dengan rekan sejawat saya. Itu jadi rekan saya itu memiliki beberapa permasalahan dan mempercayai saya sebagai coach gitu Pak. Jadi ini kaitannya dengan praktek coaching. Gitu Pak. Nah, selain ini kesibukannya Pak Yasin apa? Ya kesibukan saya yang pertama tentunya tugas saya sebagai guru mengajar Pak di sekolah. Sama saat lainnya, kegiatan lainnya. Yang lain, insya Allah saya fokus tetap pada pembelajaran di kelas saya. Ada kegiatan lain kayaknya Pak Yasin ikut guru penggerak ya? Oh iya, itu Pak, saya memang mengikuti guru penggerak dan sekarang sudah sampai pada insya Allah hampir 60% lah Pak sudah berjalan. Nah, ini dan di sini saya ini diundang ini sebagai apa? Mau disuruh sebagai apa? Tentunya Pak Rudi nanti saya berharap nanti bisa mengamati saya untuk apakah coaching saya ini nanti apakah sesuai dengan kompetensi coaching yang ada yang sudah saya pelajari di guru penggerak tadinya Pak gitu. Dari kompetensi coaching ya, kompetensi coaching itu apa saja kompetensinya Pak? Ya kompetensi coaching itu kalau yang saya pelajari yang pertama itu seperti kita bisa hadir penuh dalam coaching tersebut, kemudian kita bisa mendengarkan secara aktif dari coach, kemudian juga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian dari pertanyaan berbobot itu kita bisa membudayakan coach untuk memancing coach untuk bisa memberikan permasalahannya sendiri gitu loh Pak, memecah dalam solusinya gitu. Dari 3 kompetensi coaching yang jenengan sampaikan tadi itu kan paling tidak kita akan melakukan praktek ya. Jenengan menurut saya menjadi observer gitu observasi Pak. Kegiatannya jenengan. Nah, ketika observasi ini saya melakukan observasi ini tentunya kita harus ada kesepakatan dulu kaitan dengan rubrik nanti yang akan saya observasi. Saya supervisi itu kira-kira apa ya? Nah itu apa saja Pak? Nah ini Pak sudah membuat sudah Pak, ini kebetulan tadi sudah saya cetak dan ini adalah mungkin rubrik yang bisa jadi pedoman oleh Pak Rudi nanti untuk mengamati saya pada waktu praktek coaching nanti Pak. Gitu. Oh iya. Ya. Nah, berarti di sini ada 3 kompetensi coaching yaitu mendengarkan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach. Ya. Nah, terkait ini coba apa kompetensi yang ingin Pak Yasin kembangkan tuh apa dari 3 kompetensi ini? Sebenarnya dari 3 kompetensi itu saya ingin sekali bisa memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kepada coach nantinya, karena mungkin di situ saya ingin bisa mengembangkan bagaimana bisa memancing coach nanti untuk menyampaikan semuanya kepada saya gitu, sehingga dia bisa memberikan solusi-solusi yang dia miliki sendiri gitu Pak. Nah, kira-kira nanti setelah ini indikator ketercapaian dari apa yang kompetensi pertanyaan berbobot nanti indikatornya apa yang Pak Yasin mau saya nilai kira-kira? Ya, ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti tentunya coach itu nanti bisa memberikan atau menyampaikan solusinya sendiri gitu Pak. Mungkin itu yang akan menjadi indikator sehingga pertanyaan itu memang benar-benar berbobot sehingga bisa memancing si coach untuk menyampaikan hal tersebut tentang solusinya gitu. Jadi pertanyaan bobot nanti paling tidak dari pertanyaan yang disampaikan Pak Yasin itu tidak muncul jawaban ya atau tidak gitu. Itu. Jadi pertanyaannya berupa pertanyaan yang terbuka ya Pak. Gitu. Nah, sekarang tujuannya Pak Yasin dari pengembangan yang diinginkan itu apa tujuannya? Tujuan saya dari pengembangan yang itu tadi Pak, pertanyaan berbobot tadi, saya tentunya bisa menyusun atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pula tadi yang dari awal, sehingga bisa memancing coach itu sendiri gitu loh Pak. Jadi dari pertanyaan yang saya sampaikan beragam sehingga bisa menyampaikan pertanyaan yang secara terbuka tidak tertutup. Nah, seperti itu.
Jadi nanti di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yasin sampaikan pada saat Pak Yasin sebagai coach itu tidak memunculkan jawaban ya atau tidak, serta bisa mengembangkan diri dari coachnya sendiri. Iya, seperti itu Pak. Ini ngomong-ngomong kita sudah bicara panjang lebar, coachnya masih enggak, belum datang ini. Iya, kita tunggu Pak, mungkin sekitar 1 menit nanti insya Allah udah datang. Wah, ini sepertinya masih enggak datang. Oke. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ida. Ini Pak teman saya yang rekan saya yang mau mengembangkan yang memang melakukan sebagai coachnya nanti. Kebetulan ini Pak Ingga dulu murid saya juga ini. Waktu di SD. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Selamat siang Pak Ingga. Ya, selamat siang Pak Yasin. Gimana kabarnya ini kira-kira Pak Ingga? Alhamdulillah Pak Yasin, ini kabar saya baik. Alhamdulillah saya juga sehat, tapi sedikit agak gitu batuk, ya. Iya, agak batuk ini Pak Yasin. Ya memang musimnya Pak ya. Apa? Musimnya sekarang batuk. Ini sedikit batuk. Iya. Nah, ini Pak Ingga kita mungkin punya waktu ya sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Ini kesempatan yang berharga sekali, ada didampingi dari Pak Rudi nanti. Dan saya akan melakukan seperti praktek coaching dengan Pak Ingga nanti. Nah, sebenarnya Pak Ingga ini apa sih yang mau diobrolin sama kita untuk hari ini? Iya. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Pak Yasin ya, karena sudah meluangkan waktunya jenengan ya. Apa itu menyita waktunya jenengan untuk melakukan coaching, karena memang ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan gitu dengan Pak Yasin. Gitu ya. Jadi saya itu mengalami sedikit kendala terkait dengan pembelajaran Pak. Jadi seperti itu terkait dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang saya jadikan kendala itu khususnya di pembelajaran IPA gitu. Bagaimana menurut sebenarnya pembelajaran yang bagaimana itu yang menjadi kendala bagi Pak Ingga gitu? Iya. Jadi seperti ini Pak. Apa itu ketika saya melakukan pembelajaran itu Pak ya, apalagi terlebih dalam pembelajaran IPA itu, saya itu ini loh Pak, kesulitan untuk menghadirkan situasi yang nyata terhadap anak-anak gitu Pak. Oh gitu. Iya, jadi selama ini itu saya merasa diri saya itu hanya mengajarkan sesuai dengan buku saja gitu loh Pak. Oh gitu. Iya, itu yang menjadi permasalahan, dan akhirnya anak-anak itu saya lihat seperti kurang semangat gitu loh Pak. Oh gitu. Iya. Sebenarnya apa itu kegiatan pembelajaran yang seharusnya dilakukan Pak Ingga itu seperti apa sih? Gitu. Iya. Sebenarnya kalau kegiatan pembelajaran yang ingin saya lakukan itu, saya pengen itu supaya kalau saya melakukan pembelajaran itu anak-anak menjadi semangat, kemudian anak-anak itu bisa berperan aktif. Jadi seperti itu Pak, yang saya inginkan itu seperti itu sebenarnya pembelajarannya Pak. Oh gitu ya. Jadi pembelajaran yang apa tadi? Yang aktif, kemudian menyenangkan, aman dan aman bagi anak-anak juga ya. Terusnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, tentunya dengan agar pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, itu seharusnya pembelajaran itu harus bagaimana sih yang baik itu untuk Pak Ingga? Kalau menurut saya sebenarnya untuk melakukan pembelajaran yang baik itu menurut saya memang setidaknya itu harus memunculkan atau menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Gitu Pak ya? Gitu. Iya, kalau menurut saya seperti itu gitu loh. Iya. Jadi tapi ini Pak, saya menghadirkan media pembelajaran yang menyenangkan kok masih sulit gitu Pak. Bagaimana caranya itu loh Pak, saya bingung. Lalu sebenarnya Pak Ingga apa sih yang dilakukan untuk membuat pembelajaran itu lebih baik gitu dengan media-media tadi? Iya. Sebenarnya sih saya pengen menggunakan yaitu tadi Pak, media-media pembelajaran yang menarik. Misal saya itu kadang-kadang lihat di TikTok, di YouTube, bagus sekali. Kadang-kadang pembelajarannya kok menyenangkan. Juga menggunakan video. Saya pengen sekali seperti itu Pak. Sebenarnya dari saya pengen sekali seperti itu. Ya gimana? Rencananya sih saya juga akan melakukan kegiatan seperti itu gitu loh Pak. Oh gitu ya. Kalau dilihat dari penjelasan Pak Ingga tadi, menurut Pak Ingga sebenarnya itu
bagaimana sih itu sebenarnya yang ideal menurut Pak Engga yang dilakukan agar pembelajaran itu yang seperti diharapkan Pak Engga tadi? Yang saya harapkan itu pembelajarannya supaya lebih ideal itu ya yang jelas ini Pak. Saya nanti misal akan melakukan pembelajaran katakan saja tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Iya. Jadi pada saya itu mengajar kelas 6 Pak sekarang Pak. Iya. Mengajar kelas 6 kemudian mengajarkan tentang perkembangbiakan makhluk hidup secara vegetatif maupun generatif. Dan rencananya itu saya ingin anak-anak itu ketika melakukan pembelajaran vegetatif buatan itu loh Pak, vegetatif buatan. Saya ingin anak-anak itu bisa praktek langsung, mungkin bisa melakukan kegiatan cangkok langsung. Oh gitu ya Pak. Bisa melakukan kegiatan setek langsung. Jadi seperti itu Pak. Saya pengennya seperti itu nantinya anak-anak itu Pak. Iya. Dari sampai saat ini Pak Engga yang melakukan kegiatan pembelajaran yang tadi, kira-kira kalau sampai sekarang ini ya, itu sudah sampai skala berapa sih kalau kita nilai ya? Mungkin skala 1 sampai dengan 10 gitu kira-kira. Kira-kira kalau ke skala 1 sampai 10 Pak ya. Kalau dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang saya sampaikan tadi Pak, itu saya masih di skala 3 sampai 4 mungkin Pak. Oh gitu ya Pak. Kurang nih Pak apa? Iya. Saya itu kurang kreatif gitu loh Pak. Hanya bisa berpikiran saja itu masih di skala 3 atau 4 lah saya itu. Iya. Kemudian ini yang kalau memungkinkan nanti harapan Pak Engga itu nanti skala itu bisa ditingkatkan sampai ke berapa sih? Misalnya angka berapa? Mungkin lebih meningkat tentunya, nggih. Baik. Kalau memang ditanya untuk skala 1 sampai 10 Pak ya. Ini saya berharap itu supaya pembelajaran saya itu bisa menyenangkan, bisa anak itu asik dan bisa mengikuti secara penuh di sana itu saya pengen ada di skala sekitar 8 sampai 9. Oh gitu ya, gitu bagus sekali. Nah, jadi kalau begitu, nah ini seharusnya untuk mencapai skala itu ya, apa sih yang mau Pak Engga lakukan untuk meningkatkan skalanya bisa mencapai tercapaian yang seperti tadi 8 sampai berapa tadi Pak Engga? 8 sampai 9. 8 sampai 9 itu. Yang ingin saya lakukan ya mungkin di pertemuan yang akan datang ini Pak. Saya merencanakan itu seperti yang saya sampaikan tadi karena memang pertemuan yang akan datang ini membahas tentang kita di vegetatif buatan, perkembangbiakan buatan. Nah itu rencananya sih anak-anak saya ajak untuk melakukan praktek langsung Pak. Iya, praktek langsung. Iya. Kan maksud saya kalau bisa terjun di lapangan langsung anak-anak kan bisa ini Pak senang gitu Pak. Iya. Bisa pembelajarannya itu berkesan gitu seperti itu Pak. Begitu ya. Itu yang saya lakukan insyaallah di pertemuan. Kalau melihat tadi jadwalnya tadi kapan ya kira-kira tadi yang Pak Engga bisa lakukan untuk membuat RPP? Tentunya ada RPP-nya juga ya Pak ya. Iya. Nah itu kapan Pak Engga bisa lakukan itu, mempersiapkan hal tersebut? Baik Pak. Nah kebetulan memang pembelajaran itu direncanakan itu di minggu depan di hari Rabu Pak. Oh begitu. Iya. Terus kemudian rencananya saya juga akan membuat RPP dulu itu hari Senin itu saya buat, terus kemudian saya konsultasikan dulu Pak kepada kepala sekolah terkait dengan RPP saya karena saya takut kan Pak, jadi seperti itu. Takutnya nanti pembelajaran saya itu seperti apa, makanya saya ini konsultasikan dulu kemudian terus kemudian rencananya ya hari Rabu itu saya melakukan pembelajarannya. Oh begitu ya, hari Rabu minggu ini ya tentunya. Minggu depan. Oh minggu depan. Oh begitu. Pak Engga. Iya. Nah dari tadi apa yang sudah kita lakukan percakapan ya, mungkin sedikit sekali percakapannya sebentar. Nah ini kira-kira apa sih yang Pak Engga dapatkan dari percakapan kita tadi? Yang saya dapatkan tuh menurut saya sangat biasa Pak ya, artinya di sini dengan ternyata dengan saya bertukar pendapat dengan Pak Yasin sebagai buat saya ini pikiran saya semakin terbuka ya Pak. Oh gitu ya. Artinya terbukanya gimana Pak? Saya tuh semakin ini Pak, apa itu bisa memikirkan ternyata saya harus melakukan pembelajaran seperti ini. Saya semakin pede gitu loh Pak. Saya sudah menemukan caranya yang seperti tadi Pak. Terus kemudian dengan seperti itu saya lebih semangat untuk segera menyongsong minggu depan ini Pak. Iya. Saya seperti itu Pak. Iya, tadi saya lihat sangat luar biasa sekali dari Pak Engga itu. Nah, saya pikir kapan kita bisa ketemu lagi Pak Engga ya setelah Pak Engga melaksanakan actionnya tadi. Kapan kira-kira kita bisa ketemu? Ya sebenarnya ini Pak, saya berharap itu kita bertemu beberapa kali itu Pak sebelum saya action, terus kemudian hari Senin, Selasa mungkin bisa kita ketemu dengan saya konsultasi juga bagaimana kita sharing mendapatkan RPP. Oh gitu. Iya. Bisa juga hari Kamisnya setelah saya melakukan pembelajaran kita ketemu lagi itu bisa. Saya harapkan seperti itu supaya semakin
membuka pikiran saya itu terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Pak Engga ini sudah punya gambaran ya hari ini ya. Iya, alhamdulillah sudah punya gambaran itu, Pak. Baiklah Pak Engga, saya pikir karena waktunya juga sudah mepet, kita juga banyak kegiatan, saya pikir terima kasih Pak Engga. Nanti saya berharap bertemu kembali dengan Pak Engga dan sampai berjumpa lagi di minggu depan setelah Pak Engga melaksanakan actionnya itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih loh Pak ya. Iya, sama-sama Pak Engga. Saya semakin terbuka. Oh iya, terima kasih juga Pak Engga. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke. Baik, Pak Yasin. Iya, Pak. Dari hasil supervisi yang saya lakukan terhadap proses coaching yang Pak Yasin lakukan dengan Pak Engga tadi, saya bisa menyimpulkan dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar itu, sepertinya sebenarnya Pak Yasin itu sudah dari 3 kompetensi itu seperti mendengarkan aktif, pertanyaan bobot itu sepertinya sudah maksimal semuanya. Cuman gitu mungkin pada penerapannya saja yang kurang terlalu sering, jadi tidak. Nah, sekarang dari percakapan yang Pak Yasin lakukan tadi, itu kira-kira saat melakukan coaching itu, kira-kira yang tadi menjadi indikator ketercapaian kan kaitannya dengan pertanyaan berbobot. Iya. Apa sudah tercapai? Menurut Pak Yasin, kaitannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu apa sudah tercapai? Sesuai dengan yang Pak Yasin inginkan ketika melakukan praktek coaching tadi. Kalau melihat dari jawaban dari Pak Engga tadi, dia bisa memberikan solusi sendiri bagaimana dia ingin melakukan pembelajaran yang secara efektif, yang nyaman, yang menyenangkan. Itu menurut saya dari pertanyaan tadi, karena sudah dijawab Pak Engga dengan jelas sekali, maka menurut saya sih Pak ya, itu sudah bagus sih kalau menurut saya. Mungkin ya kalau kekurangannya mungkin saya tidak bisa menilai sendiri. Gitu. Alhamdulillah. Jadi memang kaitannya dengan indikator yang ingin ketercapaian yang ingin Pak Yasin capai, yaitu terkait dengan 3 kompetensi, yaitu pertanyaan berbobot tadi itu, menurut saya memang sudah bagus itu Pak. Jadi kalau poinnya 1 sampai 9 saya bisa menyampaikan 9,5 lah, sudah mendekati 10. Tapi jadi yang 0,5 itu tinggal bagaimana penerapannya. Jadi ketika penerapan mungkin diterapkan nanti kepada rekan sejawat atau kepada murid-muridnya, mungkin jadi bisa tapi kompetensi coachingnya itu bisa terus terus dikembangkan. Nah, sekarang dari indikator tadi, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, terus memberdayakan coaching, itu saya memiliki beberapa catatan yang bisa saya sampaikan mungkin sekarang terkait apa yang Pak Yasin sudah lakukan, yaitu yang pertama kaitan kompetensi yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Saya rasa Pak Yasin tadi itu sudah nilainya sudah 10 mungkin. Jadi sempurna ya Pak. Karena apa? Ketika mendengarkan aktif itu otomatis Pak Yasin tidak sedang melakukan hal lain. Tapi Pak Yasin bisa fokus kepada coaching, seperti tadi Pak Yasin sambil berbicara sepertinya antusias sekali ketika Pak Yasin bagaimana Mas Engga ini sambil tersenyum, dan juga tercipta interaksi yang baik antara coach dan coaching. Jadi sepertinya coaching itu bisa menggali potensinya lewat apa yang Pak Yasin sampaikan tadi itu. Terima kasih. Ketika menyampaikan juga tidak timbul jawaban dari coaching yang berupa misalnya ya atau tidak, tapi dia langsung menyampaikan apa yang ingin dia lakukan, yang ingin coaching lakukan tadi. Nah, terkait pertanyaan bobot juga itu, jadi kaitannya dengan jawaban tadi itu mendengarkan aktif juga Pak Yasin posisinya tadi sudah betul, menyampaikan lewat senyuman, lewat obrolannya yang seakan-akan hidup lah. seperti yang sangat bagus. Nah, ketika terkait pertanyaan bobot tadi kaitannya dengan jawaban bisa menggali potensinya, pertanyaan yang Pak Yasin sampaikan bisa menggali potensi yang ada pada coaching. Selanjutnya juga tidak timbul pertanyaan ya atau tidak tadi. Terus juga sekarang yang kaitannya dengan potensi yang ketiga, memberdayakan coaching. Nah, ketika memberdayakan coaching, pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yasin lakukan itu tadi itu sudah dijawab langsung dengan coaching sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Jadi langsung Pak Engga tadi sebagai coaching, dengan sebagai coach ketika dengan menyampaikan pertanyaan itu yang memberdayakan coaching sehingga
coach itu langsung menjawab. Iya Pak. Dan berdasarkan kemampuan yang dia miliki dan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lingkungannya. Gitu. Jadi apa yang disampaikan seperti tadi akan membuat RPP tadi seperti itu, juga menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan setelah ini itu apa. Terus juga tadi jenengan sampai punya kesepakatan nanti setelah kegiatan ini 1 minggu bisa mengundang Pak Yasin untuk ketemu di sekolahnya melihat perkembangan dari hasil apa yang sudah disampaikan hari ini. Itu termasuk sudah memberdayakan coach. Nah, selanjutnya Pak Yasin kaitan dengan catatan tadi, apa kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yasin dari berdasarkan coaching yang sudah dilakukan ini? Kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan? Saya sebenarnya ingin lebih mengembangkan tentang bagaimana Pak itu caranya memberdayakan coaching gitu Pak. Sehingga coaching benar-benar itu potensinya itu bisa tersampaikan gitu loh. Sebenarnya itu sih yang ingin saya benar-benar tingkatkan gitu Pak. Jadi Pak Yasin ingin benar-benar meningkatkan kemampuan coaching yang ada, kemampuan coaching yang ada pada diri Pak Yasin gitu ya. Jadi saya ingin bisa memberdayakan coachingnya gitu loh Pak. Oh iya, bisa memberdayakan. Nah, baik Pak Yasin, ini tadi ada beberapa catatan yang mungkin bisa dijadikan acuan Pak Yasin nanti melakukan coaching. Jadi kan tujuannya kan tadi mengundang saya untuk mengetahui apa yang, mohon maaf loh ini ya. Mungkin ketika saya melakukan catatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Pak Yasin. Tapi saya berharap dari kegiatan dari saya melakukan supervisi, menugaskan Pak Yasin mengajak saya untuk mensupervisi kegiatan yang dilakukan Pak Yasin itu, nantinya Pak Yasin itu bisa memperbaiki apa yang sekiranya mungkin di sini kok ini memang belum. Kalau ini mungkin yang saya katakan ini yang saya kata ternyata sudah Pak Yasin sudah merasa lakukan, ya tidak apa-apa. Tapi ketika belum kan bisa untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana agar nanti praktek-praktek coaching selanjutnya yang dilakukan oleh Pak coaching itu Pak Yasin itu bisa lebih maksimal. Iya Pak. Terima kasih Pak Yasin karena ini apa catatan saya. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih karena ini saya juga masih punya kesibukan yang lain. Saya mohon pamit sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.